Namanya Pak Heri. Usianya 52 tahun. Rambutnya mulai memutih. Perutnya mulai maju ke depan. Dan semangatnya? Yah, kadang masih terasa, kadang hilang ditelan rutinitas. Setiap pagi, sebelum berangkat ke kantor, dia duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir kopi manis, yang sejak muda jadi teman setianya. 2 sendok gula, itu standar. Kadang 3 kalau sedang capek. Dia tidak merasa ada yang salah. Hidupnya biasa saja. Makan 3 kali sehari, kadang tambah gorengan, malam ngemil keripik. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Hari itu, Pak Heri merasa sedikit berbeda. Saat naik tangga kantor lantai 2, nafasnya ngos-ngosan. Dulu juga pernah, tapi sekarang lebih berat. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ada rasa cemas yang entah datang dari mana. Istrinya yang panik akhirnya memaksa dia periksa ke dokter. Dan disitulah kenyataan datang, pelan tapi menampar. Gula darah Bapak 280. Ini sudah sangat tinggi. Bisa jadi diabetes. Pak Heri hanya diam. Dia bukan orang yang mudah panik, tapi mendengar kata diabetes, ada sesuatu di dalam dirinya yang runtuh. Bukan cuma karena penyakitnya, tapi karena dia sadar, selama ini dia abai. Abai pada tubuhnya, abai pada tanda-tanda, dan yang paling parah, abai pada waktu. Malam itu, Pak Heri duduk di ruang tamu, lampu sudah dimatikan. Istrinya sudah tidur. Dia termenung, menatap cangkir kopi yang masih tersisa di meja. Entah kenapa, kopi itu malam ini terasa lebih pahit dari biasanya, meskipun tetap dengan 2 sendok gula. Di kepalanya hanya satu pertanyaan berputar. Apakah hidup saya akan bergantung pada obat seumur hidup? Haruskah saya menyerah begitu saja? Tapi besok paginya, dia memutuskan satu hal kecil. Bukan keputusan besar, hanya hal sepele. Dia membuat kopi tanpa gula. Dan itu, tanpa dia sadari, adalah langkah pertamanya menuju kebebasan. Itulah awal cerita Pak Heri. Dia bukan superhero, bukan influencer kesehatan. Dia hanya seorang pria biasa yang terlambat sadar, tapi tidak terlalu terlambat. Karena kadang, satu tegukan pahit di pagi hari bisa menjadi awal dari hidup yang lebih manis. Dalam hidup, seringkali kita lebih waspada terhadap bahaya yang terlihat, seperti kecelakaan, penyakit jantung, atau bahkan tekanan darah tinggi. Namun, ada satu jenis ancaman yang tidak datang dengan suara keras. Tidak menimbulkan rasa sakit yang jelas. Ia datang diam-diam, perlahan, nyaris tanpa disadari. Dan ketika terasa, semuanya sudah terlanjur. Itulah diabetes. Penyakit yang sering dianggap biasa, padahal ia bisa merampas begitu banyak hal, kesehatan, kenyamanan, bahkan harapan. Apa sebenarnya diabetes itu? Diabetes terjadi ketika kadar gula dalam darah terlalu tinggi. Tapi bukan sekadar karena suka makan yang manis. Tubuh kita memiliki zat bernama insulin, yang bertugas mengantarkan gula dari darah ke dalam sel, agar bisa digunakan sebagai energi. Namun, jika insulin ini tidak bekerja dengan baik, atau tubuh menjadi kebal terhadapnya, maka gula tidak bisa masuk ke dalam sel. Gula itu pun menumpuk di dalam darah. Lama-kelamaan, penumpukan ini menjadi racun. Dan inilah awal dari komplikasi. Mengapa banyak orang baru menyadari saat memasuki usia 50-an? Karena tubuh manusia luar biasa. Ia mampu bertahan, menahan, bahkan menutupi kelemahan selama bertahun-tahun. Tapi saat memasuki usia 50 tahun, kemampuan adaptasi itu mulai melemah. Metabolisme melambat. Perubahan hormon terjadi. Dan jika selama bertahun-tahun sebelumnya tubuh dipaksa bekerja keras tanpa cukup istirahat, tanpa gizi yang seimbang, tanpa olahraga yang teratur, maka di usia 50 tahun, semua utang gaya hidup itu mulai ditagih. Banyak orang baru merasakan gejala saat sudah terlambat. Luka yang tak kunjung sembuh. Sering buang air kecil, terutama di malam hari. Berat badan turun tanpa sebab. Mudah lelah. Pandangan mulai kabur. Kesemutan di kaki dan tangan. Inilah kenapa diabetes sering disebut sebagai silent killer. Karena ia membunuh secara perlahan, tanpa gejala awal yang terasa berat. Namun lebih dari itu, diabetes tidak hanya menyerang tubuh.
Ia juga menyerang cara kita menikmati hidup. Dulu bisa makan dengan bebas, sekarang harus hati-hati. Dulu bisa bepergian tanpa khawatir, sekarang harus membawa obat dan alat cek gula darah. Bahkan untuk menikmati secangkir teh manis di sore hari pun, ada rasa takut yang menyertainya. Tapi jangan langsung berputus asa, karena di balik ancaman ini, selalu ada harapan. Diabetes bisa dicegah, dikendalikan, bahkan dilawan, selama kita tahu apa yang sedang dihadapi dan bersedia berubah. Usia 50 bukan akhir dari segalanya. Justru bisa menjadi awal dari sebuah kesadaran baru. Kesadaran untuk hidup lebih baik. Lebih sadar terhadap tubuh, lebih menghargai waktu, dan lebih mencintai diri sendiri. Setiap perubahan besar dalam hidup, hampir selalu diawali oleh satu hal kecil, kesadaran. Bukan obat, bukan diet ekstrim, bukan larangan dari dokter, tapi momen di mana seseorang duduk dan berkata dalam hati, "Saya tidak mau seperti ini terus." Itulah titik awal. Banyak orang mengira bahwa perubahan dimulai dari resep dokter atau hasil tes laboratorium. Tapi sesungguhnya, yang membuat seseorang benar-benar berubah adalah ketika hatinya tergerak. Dan kesadaran itu bisa datang dari berbagai cara. Ada yang sadar setelah melihat temannya yang tiba-tiba harus amputasi. Ada yang terhenyak saat melihat hasil cek lab menunjukkan angka yang tidak masuk akal. Ada pula yang tersadar hanya karena anaknya bertanya polos, "Ayah nanti bisa nemenin aku main bola?" Pertanyaan yang sederhana, tapi cukup kuat untuk membuka mata. Apakah saya ingin tetap hidup? Atau sekadar bertahan? Apakah saya ingin sehat? Atau hanya bergantung pada obat? Kesadaran ini bukan tentang rasa takut, tapi tentang memilih untuk tidak menyerah. Bukan karena ingin hidup 100 tahun, tapi karena ingin hidup dengan utuh, bisa berjalan tanpa dibantu tongkat, bisa makan tanpa rasa was-was, bisa bangun pagi tanpa lelah yang menekan dada. Kesadaran membuat seseorang mulai memperhatikan hal-hal kecil. Mulai memilih makanan bukan karena enak saja, tapi karena menyehatkan. Mulai bergerak meski hanya 5 menit sehari. Mulai tidur lebih awal. Mulai mengurangi keluhan dan memperbanyak tindakan. Tentu saja, tidak mudah. Tubuh yang sudah puluhan tahun terbiasa dimanja, akan memberontak saat diajak berubah. Lidah akan merindukan manis. Tubuh akan menolak gerak. Pikiran akan berkata, "Nanti saja." Tapi disinilah letak kekuatannya. Kesadaran yang tulus akan melampaui rasa malas. Ia akan melahirkan komitmen. Dan komitmen akan melahirkan kebiasaan baru. Banyak orang mengira bahwa penyakit seperti diabetes hanya bisa dikendalikan dengan obat seumur hidup. Tapi banyak pula yang sudah membuktikan bahwa dengan perubahan gaya hidup yang konsisten, kadar gula bisa turun, bahkan perlahan-lahan lepas dari ketergantungan obat. Semua itu dimulai dari satu hal, kesadaran. Jadi, jika hari ini Anda sedang mendengarkan ini, dan merasa tubuh sudah mulai memberi sinyal, kalau Anda sudah mulai merasa capek tanpa sebab, sering buang air kecil, penglihatan buram, atau berat badan turun tanpa alasan, maka anggaplah ini bukan kebetulan. Anggap ini sebagai panggilan untuk mulai sadar, untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan bertanya, apakah saya ingin menjadi sehat, atau hanya berharap sehat? Jawaban dari pertanyaan itu bisa menjadi titik balik yang menyelamatkan hidup Anda. Kesadaran tanpa langkah nyata hanya akan menjadi wacana. Maka setelah hati tergerak, langkah berikutnya adalah bertindak. Tapi dari mana kita memulainya? Tidak harus langsung ekstrim. Tidak perlu langsung berhenti makan nasi. Tidak wajib ikut lari maraton keesokan harinya. Yang dibutuhkan adalah pilar-pilar sederhana, yang jika dilakukan dengan konsisten, bisa menjadi tembok kokoh untuk melawan diabetes. Berikut adalah 4 pilar utama yang menjadi fondasi perubahan itu. Pilar 1. Makan bukan sekadar kenyang, tapi memberi kehidupan. Kita sering makan untuk mengisi perut. Tapi mulai sekarang, ubah cara pandang itu. Makan bukan sekadar untuk kenyang, tapi untuk menyembuhkan. Pilih makanan yang menutrisi, bukan yang memicu lonjakan gula. Mulailah dengan mengganti nasi putih dengan nasi merah, atau setidaknya mengurangi porsinya. Perbanyak sayur, serat, protein tanpa lemak. Kurangi makanan olahan,
gorengan, dan minuman manis kemasan. Dan yang terpenting, makan dengan sadar. Nikmati prosesnya. Kunyah perlahan. Dengarkan tubuh. Karena tubuh kita tahu kapan cukup, asal kita mau mendengarkannya. Pilar 2. Bergerak bukan untuk kurus, tapi untuk hidup lebih lama. Olahraga bukan soal mengejar angka timbangan, tapi soal menjaga aliran darah, mengaktifkan otot, dan membantu insulin bekerja lebih baik. Tidak perlu langsung ikut gym. Cukup jalan kaki 15-30 menit setiap hari. Naik tangga, bukan lift. Menjemur di pagi hari sambil menggerakkan tubuh. Atau membersihkan halaman dengan semangat yang baru. Kuncinya, gerakan tubuh secara teratur. Karena tubuh yang terus diam, perlahan akan menjadi sarang penyakit. Pilar 3. Tidur yang berkualitas adalah obat yang sering diremehkan. Sering kita fokus pada makanan dan olahraga, tapi lupa bahwa tidur adalah fondasi pemulihan. Saat tidur, tubuh memperbaiki dirinya. Saat tidur nyenyak, hormon stabil, stres menurun, dan sistem kekebalan diperkuat. Tidur malam minimal 6-7 jam dengan waktu tidur yang konsisten. Hindari layar ponsel atau televisi 1 jam sebelum tidur. Ciptakan suasana tenang dan nyaman. Karena tidur yang baik bukan soal durasi saja, tapi kualitasnya. Pilar 4. Tenangkan pikiran, turunkan gula darah. Tahukah Anda bahwa stres berkepanjangan bisa menaikkan gula darah? Bahkan tanpa makan apapun? Saat stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol. Dan hormon ini bisa membuat tubuh menaikkan gula darah sebagai respons alami. Karena itu, mengelola emosi dan menenangkan pikiran adalah bagian penting dari proses penyembuhan. Luangkan waktu untuk berdiam diri. Berdoa dengan khusyuk. Bernafas dalam-dalam. Bicara dari hati ke hati dengan orang terdekat. Atau sekadar duduk di taman, mendengarkan angin, dan bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan. Semua pilar itu saling menguatkan. Makan yang baik akan membuat tubuh lebih bertenaga untuk bergerak. Gerak yang cukup akan membuat tidur lebih nyenyak. Tidur yang baik akan membuat pikiran lebih tenang. Dan pikiran yang damai akan memperkuat niat untuk makan lebih bijak. Inilah lingkaran kebaikan yang saling menguatkan. Bukan perubahan drastis dalam semalam, tapi langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Usia 50 bukan waktunya mengeluh dan menyesal. Justru inilah saatnya kita merawat tubuh sebagai rumah yang harus dijaga. Karena jika kita memperlakukan tubuh dengan baik hari ini, ia akan menjaga kita esok hari. Setiap orang punya batas. Tubuh juga begitu. Ia bisa sabar menampung kelebihan gula. Bisa bertahan dari gaya hidup yang tidak sehat. Bisa diam saat sering dilupakan. Tapi suatu hari nanti, ia akan berbicara dengan cara yang mungkin menyakitkan. Melalui rasa lelah yang tak kunjung hilang, melalui luka kecil yang tak kunjung sembuh, atau lewat diagnosis dari dokter yang membuat dunia tiba-tiba terasa gelap. Pertanyaannya, apakah kita akan menunggu sampai titik itu datang? Atau kita mulai bergerak sebelum semuanya terlambat? Perubahan tidak harus drastis. Tidak perlu meninggalkan semua kenikmatan dunia. Tidak harus sempurna. Yang kita butuhkan hanya satu. Langkah pertama. Langkah pertama untuk mulai menyadari bahwa tubuh ini butuh dirawat. Langkah pertama untuk memilih makanan yang lebih bersih. Langkah pertama untuk menyempatkan waktu 5 menit berolahraga. Langkah pertama untuk berkata, "Aku ingin hidup lebih sehat, lebih lama, lebih bermakna." Jika hari ini Anda masih merasa sehat, bersyukurlah. Tapi jangan sampai rasa syukur itu membuat kita lengah. Karena diabetes, seperti banyak penyakit lainnya, tidak datang dengan suara keras. Ia masuk perlahan, diam-diam, lalu tiba-tiba. Tapi kabar baiknya, kita punya kendali. Kita bisa memulai. Kita bisa mencegah. Dan bila Anda sudah terkena diabetes, itu bukan akhir. Itu adalah awal dari gaya hidup yang lebih bijak. Bukan tentang pantangan, tapi tentang pilihan. Bayangkan, di usia 60 nanti, Anda masih bisa berjalan sendiri ke masjid, bermain dengan cucu tanpa rasa lelah, makan tanpa harus menyuntik insulin, dan tertawa tanpa beban. Itu bukan impian yang terlalu tinggi.
Itu bisa jadi kenyataan, asal dimulai hari ini. Jadi, mari kita tutup semua keraguan, buang semua alasan, dan buka lembaran baru. Karena tubuh ini hanya satu, dan Ia ingin kita merawatnya. Sebelum terlambat, mulailah hari ini. Demi dirimu, demi mereka yang kau cintai, demi hidup yang lebih layak untuk dinikmati.